Nasib hukum sopir Vanessa Angel segera diumumkan polisi. Polres Jombang melaksanakan gelar perkara kecelakaan maut setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Satlantas Polres Jombang melaksanakan gelar perkara kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya secara tertutup. Berbekal pemeriksaan saksi dan mengantongi berbagai bukti, kepolisian dalam waktu dekat berjanji segera mengungkap menyebut pasti tersangka atas kasus Vanessa. Kita telah melaksanakan gelar perkara pertama, yaitu tentang proses lidik menjadi proses sidik. Ya, jadi untuk materinya tidak bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, nanti biar dari Polda Kabid Humas akan menyampaikan. Sudah ada tersangka yang dikantongi Oke, jadi gelar perkara apa? Mungkin itu dulu rekan-rekan. Jadi untuk tujuan gelar perkara ini adalah menentukan siapa yang ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Selain memeriksa Jody sopir Vanessa, Polda Jawa Timur juga telah memeriksa ayahnya untuk mengungkap dugaan unsur kelalaian. Perbincangan WhatsApp Jody dan ayah menjadi salah satu materi pemeriksaan polisi. Selain Jody dan ayahnya, polisi juga telah memeriksa petugas jalan tol dan masyarakat sekitar di lokasi kejadian. Sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dan sudah melaksanakan gelar perkara. Artinya tinggal selangkah lagi untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Kita akan berbincang dengan ahli hukum transportasi dari Unair, Jahri Pandawati Humaida. Mbak Vanda, selamat malam. Malam. Biasanya yang nyampe ke meja hukum itu kasus kecelakaan yang seperti apa? Apakah kalau berdamai lalu kemudian tidak harus sampai ke ruang pengadilan? Biasanya tergantung dari korban atau keluarga korban. Jadi dari sini biasanya yang diatur di dalam Undang-Undang LAJ itu apabila ada korban sampai dia luka, maka pengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut dia harus membantu korban yang menderita kecelakaan tadi, atau sampai dengan meninggal tadi dia harus mengurus pemakamannya dan biaya pemakamannya, seperti itu. Oke, tadi Mbak Vanda menyebutkan Undang-Undang LLAJ. Apakah dalam sebuah kasus kecelakaan seperti ini yang digunakan itu Undang-Undang LLAJ atau KUHP juga bisa? Karena kita menggunakan asas lex specialis durgatis generalis, maka di sini kita menggunakan Undang-Undang UAJ, jadi Undang-Undang 22 2009, di mana di situ di dalam pasal 234 di situ dikatakan bahwa pengemudi bertanggung jawab atas penumpangnya akibat dari kelalaiannya di situ di pasal 234-nya. Nah, apabila dia menyebabkan karena kelalaiannya itu menyebabkan terjadinya kematian, maka dia harus mempertanggungjawabkan juga di situ di pasal 235-nya. Oke. Nah, dari sana kita mempergunakan undang-undang itu. Faktor kelalaian yang diatur dalam undang-undang itu mencakup apa saja? Kelalaian di sini kan kalau kita lihat kasusnya sopirnya Vanessa Angel itu dia menggunakan HP pada saat mengemudi di jalan tol. Kemudian dia mengemudikan kendaraan itu melebihi dari batas maksimum yang ditentukan. Nah, ini dia sudah melanggar beberapa pasal itu. Jadi kita nanti lihat aja dari putusan pengadilan apakah di situ memutuskan secara berlapis ataukah tidak. Nah, seperti itu. Jadi kelalaiannya yang diperbuat oleh si pengemudi ini banyak sekali. Oke, secara berlapis itu menghilangkan nyawa, kemudian kelalaiannya. Begitu maksudnya? Iya, dia lalai. Satu, dia lalai. Kemudian karena kelalaiannya mengemudi tadi, mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Terus kemudian ada yang luka-luka juga, maka dia harus bertanggung jawab di situ. Oke, untuk kelalaian berapa tahun? Ancamannya untuk menghilangkan nyawa berapa tahun? Kalau di sini karena kelalaiannya itu menyebabkan dia menyebabkan korban itu meninggal dunia, maka dia bisa dipenjara 12 tahun. Dan
6 tahun di situ. Ya. Di dalam pasal ya 310 di situ 6 tahun 6 tahun penjara dan atau denda, nah di situ 12 juta. Oke. Karena kelalaiannya. Oke. Nah, yang berlapis itu kemudian bisa ada hukuman lain lagi atau 6 tahun itu sudah paling tinggi? Nah, ini kan maksimal karena kecelakaan tadi mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian ada yang luka juga kan? Oke. Nah, yang luka itu dia bisa dipidana 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta. Ya, dalam sistem hukum kita 65 itu ditambahkan atau dipilih yang paling besar? Nanti tergantung putusan dari hakim yang memutuskan. Oke. Kita tidak boleh menafsirkan itu. Ya. Kalau ancaman hukum di atas 5 berarti jika nanti ditetapkan sebagai tersangka harus ditahan ya Ibu ya? Iya. Oke. Berat itu. Ya, beberapa kasus kecelakaan kemudian selesai di perdamaian, tidak masuk ke pengadilan. Untuk menjadi pembelajaran ke depan, bagaimana kemudian warga memanfaatkan jalur hukum dalam menyelesaikan kasus kecelakaan? Biasanya di sini warga di sini kalau dia berdamai, maka dia harus ngomong dengan ahli waris, ahli waris dari korban tadi. Dan dia akan memberikan santunan di sana. Karena memang di dalam Undang-Undang AJ di situ juga dikatakan bahwa pengemudi harus bertanggung jawab terhadap penumpangnya apabila di situ penumpangnya itu sampai dengan luka atau sampai dengan meninggal dunia. Nah, ini dia juga harus memberikan biaya pengobatan. Kemudian kalau meninggal biaya pemakaman. Nah, seperti itu. Itu merupakan tanggung jawab pengemudi. Belakangan ini kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian karena menggunakan telepon selular saat mengemudi sedang marak. Kalau untuk kelalaian menggunakan handphone itu sendiri hukumnya berapa lama sih, Bu? Jadi biasanya di sini hakim itu bisa memutuskan kadang lebih kecil, kadang lebih berat tergantung dari kondisi dia melakukan HP tadi, menggunakan HP pada saat berkendara tadi, seperti itu. Kondisi yang boleh diampuni itu kondisi seperti apa? Bukankah menggunakan telepon selular saat kendaraan sedang melaju itu harusnya dilarang dalam undang-undang? Iya, makanya biasanya kalau kita menerima telepon, sebaiknya kita minggir dulu, supaya kita tidak terpecah antara kita mengemudi dengan menjawab telepon. Nah, sementara di Indonesia itu tidak seperti itu, orang-orang tetap aja mengemudi tapi tetap menjawab telepon atau malah menjawab WA atau SMS kan seperti itu. Ini yang sangat membahayakan. Bahkan ada yang sempat-sempatnya mengupload status ya Bu ya? Padahal itu butuh waktu berapa lama? Upload status kan, ini supirnya Vanessa Angel ini. Kalau dengan sampai upload status begitu, ada hukuman tambahannya atau tetap hanya kelalaian karena menyebabkan hilangnya nyawa orang saja? Karena dia tahu dia mengemudi, tapi mengapa dia menggunakan HP? Terus kemudian dia pasang story di situ kan? Iya. Nah, ini yang saya herankan dari si sopir tadi, kok berani-beraninya dia seperti itu. Kalau sekiranya ini banyak orang yang menggunakan HP tapi kemudian tidak kecelakaan, itu Undang-Undang LLAJ itu mengatur hukumannya enggak? Kalau biasanya kan di Indonesia ini belum ada CCTV yang bisa masuk ke dalam. Jadi kalau di luar negeri itu yang saya tahu, karena saya pernah di luar negeri, di situ kita tetap ketahuan kalau kita di dalam mobil itu kita menggunakan HP tanpa headset gitu ya. Kita misalkan menerima telepon sama begini atau menjawab WA gitu, itu langsung terdetek. Makanya di Indonesia ini mungkin belum secanggih itu ya. Jadi mungkin sekarang CCTV hanya kalau dia melanggar batas, kemudian jalurnya misalnya lurus, di situ dia tetap
menyalip. Nah, seperti itu kan kelihatan kalau CCTV-nya, tapi tidak bisa sampai ke dalam. Itu bedanya dengan di luar negeri. Iya. Kata Pak Anies, di Jakarta kamera e-tilang itu sudah bisa menembus ke dalam, bisa nangkap orang lagi main handphone katanya, Bu. Kalau itu saya bilang bagus, kalau semuanya bisa seperti itu loh ya, saya bilang. Karena berarti di sini teknologinya yang dipakai adalah teknologi yang paling canggih. Nah, ini yang saya bilang bisa diterapkan di Indonesia, saya malah bersyukur itu. Oke. Untuk seperti pembelajaran seatbelt juga ya, seatbelt itu juga. Sabuk pengaman itu kalau di Indonesia kan hanya yang duduk di depan. Iya. Duduk tengah, duduk belakang kita tidak pernah mempergunakan itu. Padahal mobil ada sampai bangku belakang pun ada. Nah, ini yang saya lihat akibatnya sampai terlempar itu tadi. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus kecelakaan ini, Bu Panda. Baik, Bu Panda, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam, Mbak. 300 rumah di Lampung Selatan terendam banjir rob, aktivitas warga terhambat. iNews Prime kembali saat lagi.